Pernahkah kau bertanya, mengapa ada sebagian orang yang kekayaannya seolah mengalir tanpa henti? Mereka tidak terlihat menonjol, tidak terlihat sibuk memamerkan harta, namun hidupnya selalu berkecukupan. Usahanya berkembang, perkataannya berpengaruh, dan wajahnya memancarkan harisma yang tak biasa. Konon, di balik kesuksesan mereka, ada warisan ajian yang terlupakan. Sebuah ilmu kuno dari masa kejayaan saudagar-saudagar Nusantara, yang disebut sebagai ajian asihan kekayaan. Ajian asihan kekayaan bukan sekadar mantra untuk menarik uang. Ia adalah bagian dari laku batin, dari ketundukan jiwa kepada harmoni semesta. Ilmu ini berkembang di masa kerajaan-kerajaan besar, seperti Mataram, Sriwijaya, dan Kerajaan Samudera Pasai. Para saudagar besar yang berdagang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, membawa dagangan rempah-rempah, kain sutra, dan batu permata. Banyak dari mereka memegang ajian ini sebagai pegangan hidup. Ajian ini bekerja bukan karena sihir, melainkan getaran dari niat yang murni, dipadukan dengan ketekunan dalam ritual, kepercayaan diri, dan kemampuan membangun relasi dengan alam gaib penjaga kekayaan. Biasanya, seseorang yang ingin mengamalkan ajian ini akan menjalani lelaku selama 7 hari, dalam kesunyian, menghindari makanan bernyawa, menjauh dari amarah, menahan hawa nafsu, dan berbicara seperlunya. Mereka akan membaca mantra tertentu yang diturunkan dari guru ke murid secara lisan. Mantra ini tidak boleh ditulis sembarangan, karena setiap huruf memiliki kekuatan yang hanya bisa diakses melalui bimbingan spiritual. Selain itu, ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu hati yang bersih dari niat tamak. Ajian ini tidak bekerja jika seseorang hanya ingin memperkaya diri sendiri tanpa niat berbagi. Sebab kekayaan yang datang dari ajian ini akan mengalir, tapi juga bisa hilang tiba-tiba jika hati mulai dikuasai oleh keserakahan. Banyak cerita turun-temurun dari para sesepuh desa di pesisir utara Jawa tentang saudagar yang dulunya biasa saja, namun setelah menjalani laku ajian asihan, ia mulai dipandang banyak orang. Barang dagangannya selalu laku. Mereka yang awalnya hanya lewat, tiba-tiba ingin membeli. Mereka yang sebelumnya ragu, tiba-tiba yakin. Salah satu efek utama dari ajian ini adalah energi daya tarik. Daya tarik yang tidak hanya memikat pembeli, tapi juga memikat kepercayaan, memikat peluang, dan memikat keberuntungan. Dalam budaya spiritual kuno, asihan itu magnet semesta. Dan dalam ajian ini, asihan ditujukan untuk kekayaan lahir dan batin. Tentu saja, tidak semua orang cocok dengan ajian ini. Ada yang setelah menjalani lelaku, justru diganggu mimpi buruk. Ada juga yang merasa kehilangan arah, karena ilmunya memang tidak sembarangan. Butuh pembimbing, butuh guru sejati, bukan sekadar membaca dari buku atau internet. Di masa lalu, para saudagar tidak hanya belajar berdagang, mereka juga belajar ilmu batin. Mereka percaya bahwa berdagang bukan hanya soal hitung-hitungan, tapi soal rasa. Jika hati tidak selaras, usaha pun tidak akan berjalan. Ajian asihan kekayaan adalah alat untuk menyelaraskan hati dengan aliran rezeki dari alam semesta. Banyak yang bertanya, apakah ajian ini masih bisa diamalkan sekarang? Jawabannya, ya, tapi dengan syarat. Kau harus siap untuk tidak hanya mengejar uang, kau harus siap untuk menerima ujian. Karena sebelum kekayaan diberikan, kau akan diuji oleh semesta. Apakah kau pantas? Apakah niatmu murni? Apakah kau siap menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat? Beberapa pertapa dan ahli spiritual menyimpan ajian ini dalam bentuk raja. Biasanya ditulis di kain putih, dengan tinta dari bunga kantil dan minyak misik. Raja itu disimpan di tempat suci, atau dibawa dalam dompet khusus. Tapi kekuatannya tidak pada tulisan, melainkan pada getaran energi si pengamal. Konon, ada satu versi ajian yang hanya diajarkan di hari Jumat Kliwon, saat energi alam berada pada titik tenang, dan saat gerbang antara dunia nyata dan gaib terbuka paling lebar. Mereka yang pernah mengamalkan ajian ini akan merasakan perubahan drastis dalam hidupnya, bukan dalam bentuk uang yang tiba-tiba datang, tapi dalam bentuk kemudahan, kepercayaan, dan keberuntungan. Ajian ini bukan pesugihan, bukan perjanjian dengan makhluk, melainkan bentuk ilmu hikmah yang berasal dari doa, getaran hati, dan keikhlasan dalam berbagi. Mereka yang pelit akan gagal, mereka yang serakah akan rugi, mereka yang ikhlas
dan tidak berharap pada hasil, justru akan diberi berkali lipat. Wahai engkau yang sedang mendengar, jika hatimu terpanggil oleh ilmu ini, maka bersihkan dulu niatmu, sebab ajian ini hanya akan datang pada mereka yang jujur kepada diri sendiri. Tidak semua harus memiliki ajian ini, tapi jika kau merasa siap, carilah guru sejati, bukan yang menjual ilmu, tapi yang memandu jalanmu. Ajian ini hanya satu dari sekian banyak warisan leluhur Nusantara, yang tak kalah sakti dibanding ilmu dari negeri lain. Karena sejatinya, kekayaan sejati bukan sekadar uang, tapi daya tarik, karisma, rezeki yang tidak putus, dan hati yang tenang. Jika engkau tertarik untuk mengetahui lebih dalam, jangan lupa untuk ikuti saluran ini, agar setiap rahasia mistis, ajian-ajian langka, dan ilmu warisan leluhur Nusantara lainnya bisa kau simak langsung. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam rahasia, salam leluhur.